udah dibahas sama Ayu ya. Ya Ayu mah bagaimana kata Ayu, ya udah sekarang udah lega semuanya. Ya kalau minta kembaliin ya dikembaliin, udah emang smart. Kalau papa mah enggak nyuruh kembaliin ya. Iya. Katanya seserahannya dibalikin, bener nggak sih yuk? Iya, karena kan yang awal kan sebenarnya tanggal 27 kemarin yang pas kita ketemuan antara keluarga tuh antara orang tua. Itu tuh sebenarnya kan kita udah nanya ke pihak papa gitu kan, kita mau ngembaliin semua seserahan. Terus papa bilang, nggak usah, jangan, itu sudah menjadi rezeki Ayu, sudah menjadi hak milik Ayu gitu. Jadi kita keluarga perempuan sangat menghormati keputusan papa gitu kan. Jadi kita anggap itu sebagai hibah, hadiah gitu. Ini beda ya, bukan mahar, ini seserahan. Kalau mahar itu kan syarat sahnya sebuah perkawinan. Tanggal 3 Juli Mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya, bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Gitu. Jadi ya sudah, dengan senang hati Ayu kembalikan malam itu juga Oma gitu. Jadi alhamdulillah sih Ayu jadi lega Oma gitu. Jadi nggak ada beban lagi gitu Awendi gitu. Jadi apapun maksudnya alhamdulillah nggak ada lagi yang tersisa dalam soal lamaran tersebut gitu. Semua sudah dikembalikan gitu. Lega lah alhamdulillah. Lega ya. Ya udah diminta balikin lah ya. Ayu juga mampu. Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Kalau misalnya yang bisa mungkin aku kasih sedikit statement adalah bahwa Teh Ayu, Teh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemu sama jodoh yang baik. Kalau belum ketemu jodohnya berarti orang itu tidak baik. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah. Saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga. Karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilkis. Jadi menurut saya apa ya? Karena Allah ngejaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Ini sudah jalannya Allah kasih. Ini saya percaya namanya qadarullah ya. Saya percaya qada dan qadar karena saya seorang muslim gitu ya. Saya tahu mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik untuk saya dan juga Bilkis. Jadi ya harus kita terima. Dalam budaya manapun kita nggak boleh ngejilat ludah ya. Ini kan kita ada norma kaidah, ada budaya lokal. Nah, baik budaya timur, budaya barat, kalau udah dikasih pantang untuk diminta kembali, ditarik kembali. Jangan kayak caleg gagal, dia udah nyumbang masjid, dia udah bikin jalan yang bagus di aspal, dihancurin lagi, sumbangannya diminta lagi. Ini memalukan dan ini naif sekali. Kalau menurut opini hukum saya, ya, kebebasan Peggy ini sudah sesuai hukum yang berlaku. Jadi hakim pengadilan negeri yang bernama Eman Sulaiman itu sudah melakukan job spek dia sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi dia ini kalau saya lihat hakim yang lurus, ya. Jadi dia ini nggak neko-neko. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang dari kasusnya, ya, untuk seseorang ditetapkan menjadi tersangka itu ada dua alternatif, dua kriteria. Satu harus memenuhi unsur dan kedua mempunyai alat bukti yang cukup, ya. Nah, alat bukti ini juga harus digunakan dan diperoleh dengan cara yang benar. Jadi kalau kita dengar pengakuan kayak Saka Tatal dan pengakuan dari Peggy bahwa dia dipukul dalam tahanan, di dalam memberikan keterangan, itu berarti pengakuan tersebut atau BAP tersebut dilakukan di dalam kondisi terpaksa, terancam, dan kondisi tertekan. Nah, itu secara hukum harusnya batal. Kalau kita lihat dari pertimbangan hakimnya di sana adalah apa? Hakim mempertimbangkan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan itu tidak sah sesuai hukum. Ya. Makanya saya bilang nih, banyak polisi-polisi selalu tiap kali itu selalu menangkap
atau melakukan penyidikan yang tidak sesuai hukum, harusnya dilakukan ya, karena gini loh, nangkap betul wewenang mereka, tetapi nangkapnya caranya benar atau enggak. Kalau caranya nggak benar, itu orang harus dilepas. Tapi kalau caranya benar, ya sah-sah aja. Kenapa dibilang tidak benar oleh Hakim Eman Sulaiman? Dia bilang bahwa penangkapan itu ada dua jenis. Ada yang penangkapan tertangkap basah. Jadi kalau misalnya kita ke pasar, punya dompet kita terus dicolong orang, kita lihat di depan mata kita, itu langsung orang itu bisa ditangkap oleh polisi, karena itu istilahnya tertangkap tangan. Tapi kalau yang tidak tertangkap tangan, jadi misalnya pembunuhan, kayak contoh yang si Peggy ini kan pembunuhan. Nah, Peggy ini katanya ikut serta membunuh, yang ngomong ada saksi-saksi lain, misalnya saksi 5 orang itu, si A atau si B. Dalam hari ini kita tahu si Aep, situ ya katanya. Oke, Aep melihat katanya ada saksi itu. Nah, ini adalah seseorang yang dijadikan tersangka berdasarkan pengembangan. Nah, itu harus wajib diperiksa dulu. Jadi, orang untuk ditetapkan sebagai tersangka itu harus ada 2 alat bukti dulu, plus ya toh barang bukti. Tapi kalau dia nggak ada, maka dia harus ada yang namanya keterangan saksi, itu harus ada keterangan dari si tersangkanya. Nah, itu berdasarkan putusan MK. Jadi putusan MK itu menyatakan harus ada, ya kalau di KUHP kan dia cuma tulis 2 alat bukti aja. Kalau di putusan MK itu ada 2 alat bukti plus keterangan dari si tersangka. Itu wajib loh. Tes DNA-nya sudah, kemudian hari Senin akan diambil hasilnya dan kuasanya sudah diberikan penuh kepada saya untuk mengambilnya. Jadi mereka sudah tidak mencampuri lagi. Aman itu. Lebih baik dipanggil, diperiksa ya. Kalau perlu, sekarang gaduhnya luar biasa, menjadi liar. Kalau perlu tes DNA, ya kan? Benar nggak Peggy Setiawan di Cianjur anaknya Pak Cecep? Ya kan? Nah, dan ini juga membantu, menurut saya membantu. Kan namanya sama persis. Yang pertama namanya sama persis Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah, kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu, dia mengatakan bahwa dia pada saat dia ada di Bandung, tapi dia bisa ditangkap. Apa tidak menutup kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa, kan gitu. Nah, yang lebih membuat saya itu kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini, ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak moderator, anak apa namanya klub moderator. Jadi dia anggota, kalau nggak salah sekretaris atau apa gitu. Tapi dia memang beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya moderator. Nah, ini menambah keyakinan, oh jangan-jangan benar, agar tidak menimbul tadi kegaduhan, terus prasangka-prasangka yang liar, ya sebaiknya ya penyidik panggil, periksa. Gimana tanggapannya kemunculan Peggy Cianjur yang klarifikasi itu, Bang? Saya tidak mau komentar apapun, saya hanya berdasarkan BAP. BAP menyatakan 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik, tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri, ya. Jadi saya nggak begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024 karena bertentangan dengan BAP tahun 2016. Kenapa sih Peggy Cianjur saya lakukan tes DNA? Jangan sampai netizen ini, media sosial kita ini dikembangkan cocok logi. Nanti setiap ada namanya Peggy dicurigai, namanya Peggy dicurigai, kan kasihan. Untuk itu saya mengambil langkah untuk saudara Peggy Setiawan putra Pak Cecep dari Pacet Cianjur dilakukan tes DNA atas kesadaran mereka, sehingga cocok loginya nanti tidak boleh terjadi lagi.